Pernah nggak sih kita lihat cerita-cerita viral tentang orang yang IQ-nya super tinggi, terus kita langsung mikir, wah pantasan dia sukses. Seolah-olah IQ itu satu-satunya kunci. Tapi apa benar sesederhana itu? Nah, kali ini kita akan bongkar mitos besar seputar IQ. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kayaknya kita tuh terobsesi banget ya sama angka IQ. Dengar ada orang IQ-nya 150, kita langsung anggap dia pasti berhasil. Terus, gimana dong nasib kita yang mungkin IQ-nya biasa-biasa aja? Apa kita nggak punya kesempatan? Eits, tenang dulu. Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Yuk kita lihat faktanya. Kutipan ini, wah langsung nonjok asumsi kita selama ini kan, anggapan bahwa IQ itu segalanya, ternyata cuma mitos. Masalahnya, IQ itu cuma ngukur satu hal, seberapa jago otak kita menyelesaikan masalah yang udah jelas ada di depan mata. Padahal, dunia nyata itu jauh lebih rumit dari itu. Oke, kita mulai dari mitos yang paling gede dulu. Banyak dari kita percaya kalau nilai bagus di sekolah, IPK cum laude, itu udah jadi tiket emas buat sukses. Nah, di bagian pertama ini, kita akan lihat kenapa kecerdasan akademis atau book smarts aja itu ternyata nggak cukup. Nah, ini bagian yang menarik banget nih, konsep yang namanya diminishing returns. Jadi gini, peningkatan IQ dari 100 ke 120 itu dampaknya besar. Tapi penelitian nunjukin kalau di atas angka 120, bedanya IQ 130, 140, atau bahkan 190 itu nggak terlalu ngaruh lagi sama kesuksesan di dunia nyata. Ini tuh kayak minum vitamin. Cukup itu penting, tapi kalau kebanyakan juga nggak akan bikin kamu jadi superhero. Sama kayak IQ. Oke, kalau IQ aja nggak cukup, terus apa dong jawabannya? Nah, jawabannya ada di sebuah model yang jauh lebih lengkap, yang disebut 3 wajah kecerdasan. Kita bakal kenalan sama teori dari seorang psikolog bernama Robert Sternberg yang benar-benar mengubah cara kita mandang apa sih artinya jadi cerdas. Ini dia intinya. Menurut Sternberg, kecerdasan itu punya 3 wajah, bukan cuma satu. Ada kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis. Dan percayalah, bisa mengombinasikan ketiganya itu jauh lebih dahsyat daripada cuma jago di satu bidang aja. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ada kecerdasan analitis. Ini kecerdasan buku yang kita kenal dari sekolah. Kedua, kecerdasan kreatif. Kemampuannya buat mikir out of the box. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, kecerdasan praktis. Atau sering kita sebut street smarts. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sih kita tuh terobsesi banget sama IQ dan nilai rapor? Jawabannya simpel banget, karena sistem pendidikan kita, dari SD sampai kuliah, hampir seluruhnya cuma fokus melatih satu hal, kecerdasan analitis. Kita dilatih buat mikir logis, hafal rumus, dan ngerjain soal pilihan ganda. Dan batasan dari kecerdasan analitis ini kelihatan jelas banget dari data yang ada di slide. Coba deh lihat grafik ini. Ada penelitian dari Boston College yang ngikutin nasib 81 lulusan terbaik selama 14 tahun. Hasilnya? Mengejutkan. Iya sih, 90% dari mereka punya karir yang bagus. 40% bahkan jadi manajer tingkat tinggi. Tapi lihat angka terakhir, 0%. Nggak ada satupun yang jadi inovator atau pemimpin visioner yang mengubah dunia. Artinya, mereka jago banget dalam mengikuti aturan main, tapi bukan dalam menciptakan aturan main yang baru. Coba kita lihat 2 kisah nyata ini. Di satu sisi, ada Christopher Langan. IQ-nya disebut-sebut di atas 190, salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi karirnya mandek karena dia nggak punya kecerdasan praktis buat bergaul dan menavigasi dunia. Bandingkan dengan Robert Oppenheimer, IQ-nya memang tinggi, tapi nggak setinggi Langan. Tapi dia berhasil memimpin proyek Manhattan yang super kompleks karena dia jago diplomasi dan baca situasi. Ini bukti nyata kalau street smarts itu bisa jadi penentu. Oke, kita udah lihat ya batasan kecerdasan analitis. Sekarang saatnya kita bahas percikan kreatifnya. Kecerdasan kedua yang sering banget diremehin. Padahal inilah yang bedain antara seorang pelaksana dan seorang pencipta. Ini nih bedanya. Kalau kecerdasan analitis itu bikin kita jago cari jawaban yang benar dari soal yang ada, kecerdasan kreatif itu justru bikin kita mampu bertanya, kenapa soalnya harus kayak gini? Atau gimana kalau kita lihat dari sudut pandang lain? Ini soal menciptakan solusi, bukan cuma menemukan solusi. Coba deh lihat contoh-contoh gila ini. Insinyur kereta peluru Shinkansen di Jepang pusing karena keretanya berisik banget tiap keluar terowongan. Solusinya dari mana? Dari nonton burung raja udang yang bisa nyelam ke air tanpa cipratan. Atau Leonardo da Vinci yang terobsesi sama mesin terbang karena ngamatin burung dan kelelawar. Bahkan Samuel Morse, penemu telegraf, itu aslinya pelukis. Dia pakai kepekaan visualnya buat bikin kode. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa menyambungkan titik-titik yang orang lain nggak lihat. Keren banget kan? Oke, kita udah punya analisis tajam, ide brilian, tapi kalau semua itu cuma di kepala, buat apa? Nah, sekarang kita sampai di bagian ketiga, jembatan antara ide dan kenyataan, kecerdasan jalanan alias kekuatan kecerdasan praktis. Intinya gini, kecerdasan praktis atau street smarts itu soal kemampuan baca situasi, bisa adaptasi dengan cepat, ngerti apa yang orang lain rasain, dan yang paling penting, tahu gimana cara mengeksekusi sebuah rencana. Ini bukan soal apa yang kamu tahu, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu. Dan jangan salah,
Ini bukan main-main loh. Data gabungan dari Harvard, Stanford, dan Carnegie Foundation nunjukin kalau 85% kesuksesan karir itu ternyata nggak ditentukan sama kemampuan teknis atau nilai ijazah, tapi oleh soft skills, kemampuan komunikasi, negosiasi, kerja tim, yang semuanya adalah inti dari kecerdasan praktis. Nah, kecerdasan inilah yang kita lihat di para negosiator ulung, manajer yang bisa bikin timnya semangat, dan pemimpin yang tahu kapan harus ambil keputusan sulit. Ini bukan soal teori di buku, ini soal aksi di lapangan. Oke, kita udah bedah satu persatu. Analitis, kreatif, dan praktis. Sekarang bagian paling pentingnya, gimana cara gabungin semuanya? Karena di dunia nyata, mereka nggak kerja sendiri-sendiri. Kesuksesan sejati itu datangnya dari kolaborasi ketiganya. Sternberg bahkan punya istilah keren untuk ini, successfully intelligent, atau cerdas secara sukses. Dan ini bukan sekedar teori loh. Coba lihat data dari World Economic Forum ini. Keterampilan yang paling dicari di masa depan itu klop banget sama teori ini. Pemikiran analitis, pemikiran kreatif, dan yang ketiga, kepemimpinan dan pengaruh sosial yang jelas-jelas bagian dari kecerdasan praktis. Dunia kerja modern butuh ketiganya. Tapi tenang dulu, ini bukan berarti kamu harus jadi jagoan di tiga-tiganya kok. Kuncinya, kata Sternberg, adalah kenali dulu di mana kekuatanmu dan di mana kelemahanmu. Maksimalkan kekuatanmu dan perbaiki kelemahanmu secukupnya supaya nggak jadi titik buta yang menjegal langkahmu. Terus gimana dong cara melatihnya? Gampang kok. Buat analitis, coba deh main game strategi atau belajar first principles thinking, cara berpikir dengan membongkar masalah sampai ke akarnya. Buat kreativitas, biasain tulis ide-ide paling aneh sekalipun di jurnal, dan coba gabungin inspirasi dari hal-hal yang nggak nyambung. Nah, buat praktis, nggak ada cara lain selain terjun langsung. Ikut jadi relawan, ambil proyek di luar zona nyaman, coba deh latihan negosiasi, pokoknya hadapi situasi nyata. Jadi kesimpulan utamanya apa? Gini, kalau kamu cuma logis, kamu bakal kalah sama orang yang kreatif. Kalau kamu cuma kreatif, kamu bakal kalah sama orang yang jago eksekusi. Di dunia yang perubahannya secepat ini, jadi pinter aja nggak cukup. Kamu harus bisa beradaptasi, inovatif, dan yang terpenting, efektif. Ini bukan cuma teori psikologi ya. Ini peta buat jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah tahu ada 3 wajah kecerdasan ini, kira-kira mana nih yang paling perlu kamu asah saat ini? Coba deh pikirkan. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan.